Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Ekonometrika. Kita akan lanjutkan materi selanjutnya. Kita masih akan membahas tentang analisis regresi sederhana ya. Oke, jadi kemarin kita sudah berbicara tentang sifat-sifat dasar dari analisis regresi dan sekarang kita akan membahas tentang analisis regresi yang sederhana ya. Jadi nanti kalau ada yang sederhana berarti ada yang tidak sederhana. Oke. Nah, berbicara tentang analisis regresi, maka kita tidak akan terlepas dari OLS. Kenapa? Karena metode ini adalah metode yang paling sering digunakan dalam analisis regresi. Oke. Nah, ini disebutkan bahwa metode OLS ini adalah metode yang sering digunakan dalam analisis regresi. Persoalan penting dalam membuat garis regresi sampel adalah bagaimana kita bisa mendapatkan garis regresi yang baik, yaitu yang sedekat mungkin dengan datanya sehingga akan menghasilkan prediksi yang baik. Nah, ini spesifikasi model dari regresi ya. Kita sudah tahu sebelumnya YI sama dengan B0 B1 X1 ditambah E nya adalah variabel gangguan atau residualnya. Nah, persamaan tadi itu merupakan persamaan prediksi, artinya nilainya ini berbeda dengan nilai aktualnya. Nah, perbedaan nilai aktual dengan nilai prediksi disebut dengan nilai residual. Oke. Nah, persamaan tadi, nah kita bisa rubah. Kita tahu kan kemarin bahwa B0 head dan B1 head kalikan X1 itu adalah Y head, persamaan dari Y head atau Y prediksi. Jadi bisa kita tuliskan kembali Y sama dengan Y head plus residual atau errornya. Nah, dari persamaan dua tadi, dari persamaan dua tadi kita bisa kemudian memindahkan E-nya ke depan dan sebagainya itu ya. Ini kan hanya soal matematis saja. Jadi residual sama dengan Y aktual dikurangi Y prediksi atau YI minus Y head. Oke. Y minus Y head. Oke, untuk I-nya nanti selanjutnya tidak saya bacakan ya biar tak bingung. Jadi I head atau residual yang prediksi itu sama dengan Y dikurangi B0 head dikurangi B1 head X1, variabelnya 1 ya ini. Loh, kenapa kok jadi B0 ya? Ya itu kan tadi kita sudah punya persamaan prediksi. Persamaan prediksi itu yang kemarin kita tuliskan dengan Y head itu ya. Nah, nanti yang masih kebingungan mungkin PowerPoint yang sebelumnya bisa dilihat lagi. Nah, konsep residual dalam persamaan regresi sampel bisa dijelaskan melalui garis regresi sampel. Nah, silakan kalian buka-buka. Mungkin masih kebingungan garis regresi sampel itu seperti apa. Nah, misalkan kita mempunyai 6 data sampel jumlah permintaan barang. Jadi kita contohkan misalnya kita punya 6 sampel dengan dua variabel ya. Variabel dependennya adalah permintaan barang, Y-nya permintaan barang, kemudian harganya X. Nah, secara grafis variabel residual ini merupakan selisih jarak antara jumlah permintaan yang diprediksi dari garis regresi dengan data aktualnya. Jadi kita meregresi itu memakai atau menghasilkan nilai-nilai yang prediktif ya, hanya prediksi saja. Data aktualnya itu biasanya agak menyebar, tapi kalau secara teorinya itu nanti membentuk garis regresi sebenarnya. Tapi karena
antara prediksi dan aktual itu kadang-kadang, memang nggak kadang-kadang ya, memang hampir dipastikan berbeda, pasti ada selisih. Nah, selisih itulah yang dinamakan dengan error atau residual. Nah, untuk mendapatkan garis regresi yang baik, kita harus meminimumkan jumlah variabel residualnya. Jadi eh, untuk mendapatkan garis residual yang baik itu kita harus garis regresi yang baik itu kita harus meminimumkan residualnya. Jadi kita mengutak-atik garis regresi yang jarak antara garis dengan residual itu tidak terlalu jauh. Nah, persamaan itu disimbolkan dengan sigma E hat sama dengan sigma Y minus Y hat. Ini tadi ya. Nah, kemudian jika kita menjumlahkan semua residual, kita mungkin bisa mendapatkan jumlah total residual. Ini hanya menceritakan metode OLS itu gimana sih itu ya. Namun kemungkinan kita mendapatkan jumlah total residual adalah 0 juga bisa terjadi. Nah, bisa juga selain kita meminimumkan nilai residual, bisa juga kita menemukan residualnya itu 0. Nah, itu adalah yang benar-benar, jadi persamaan prediksi itu sama dengan persamaan aktual kalau kita menemukan residualnya 0. Nah, faktanya ada beberapa residual yang mungkin jaraknya jauh dari garis regresi, baik di bawah maupun di atas. Nah, kalau kita bayangkan ini misalnya garis ya, ini garis. Nah, data-data kita itu nggak di sepanjang garis ini loh, gitu loh. Jadi kadang ada di titik sini, kadang di atasnya, kadang di bawahnya. Nah, jaraknya ini misalnya titiknya di sini, berarti jaraknya ini adalah residual. Mungkin lebih jelas silakan dicari ya, grafik persamaan regresi. Hal ini terjadi karena kita memberikan timbangan yang sama kepada setiap residual tanpa melihat jauh dan dekat jaraknya. Nah, hal itu bisa dihindari dengan memberi timbangan kepada masing-masing residual. Salah satu caranya adalah dengan mengkuadratkan masing-masing residual. Dengan mengkuadratkan maka kita memberi timbangan yang lebih besar kepada residual yang mempunyai jarak yang lebar. Nah, metode inilah yang dinamakan dengan metode OLS atau dalam bahasa Indonesianya metode kuadrat terkecil. Nah, dengan metode ini kita akan menjamin jumlah residual kuadrat ya, residual kuadrat yang seminimal-minimalnya. Atau dalam bahasa matematisnya ini adalah simbol matematisnya. Sama saja, ini Y hat-nya diganti dengan B0 dan B1. Nah, oke. Untuk mendapatkan residual yang sekecil mungkin, maka kita akan melakukan diferensiasi. Nah, proses diferensiasi itu menghasilkan estimasi B0 hat dan B1 hat. Jadi dari di atas ini ya, kalau kita mau simpulkan nanti ketemunya itu seperti inilah, gampangnya gitu. Kalau mau diuji silahkan. Maksudnya mau kalian hitung sendiri, bener nggak sih kalau didiferensiasikan nanti jadinya gini, silakan. Tapi kalau terima jadinya, kesimpulannya itu nanti kita bisa mencari formula untuk menghitung nilai parameter B1 hat. Ya, jadi ini formulanya untuk mencari B1 hat. Atau bisa pakai ini saja, nanti kita belajar ngitung ya. Nah, setelah ketemu B1 baru kemudian kita juga bisa mencari B0. Nah, kalau B0 dan B1 nya ketemu, kita nantinya ujungnya akan menemukan persamaan prediksi ya, regresi yang prediksi Y, yang prediksi Y hat
nanti. Oke, presentasi ini juga slide presentasi ini sudah ada di Sebejar ya, jadi jangan khawatir. Di mana Y bar dan X bar adalah rata-rata serta N adalah jumlah observasi. Nah, ingat ya, itu Y bar sama X bar, beda dengan Y hat. Oke. Kalau hat itu agak runcing gini, kalau Y bar itu biasanya bermakna rata-rata. Oke. Kemudian hubungan antara Y dan X adalah linear dalam parameter. Ini asumsi-asumsi dalam ordinary square yang harus terpenuhi. Kemudian variabel X adalah variabel stokastik yang nilainya tetap. Variabel stokastik itu variabel acak yang nilainya tetap. Kemudian nilai harapan atau expected value atau rata-rata dari variabel gangguan adalah 0 secara simbolis. Nah, ini simbolisnya. Jadi kita mengasumsikan rata-rata dari variabel gangguannya itu adalah 0 ya. Nilai harapan itu kan sama dengan rata-rata ya. Nah, ini simbolnya. Jadi expected E terus apa itu X sama dengan 0. Ini bahasa matematik untuk expected value dari variabel E adalah 0. Kemudian asumsi lainnya adalah varian dari variabel gangguan adalah sama atau homoskedastis. Secara simbolis, nah ini simbolisnya. Varian dari variabel gangguan E adalah sama atau homoskedastisitas. Ini secara matematis dituliskan seperti ini, tapi maknanya itu tadi variannya itu homoskedastisitas. Kemudian asumsi lainnya adalah tidak ada serial korelasi antara residual E dengan residual E tidak saling berhubungan dengan E yang lain. Secara simbolis dinyatakan sebagai berikut. Jadi ini simbolnya. Jadi simbol yang ruwet-ruwet ini itu maknanya adalah ini asumsi OLS ya, bahwa tidak ada serial korelasi antar residual. Ingat ya, antar residual. Kemudian variabel gangguan atau variabel residualnya tadi itu berdistribusi normal. Simbolnya seperti ini ya, E terus garis seperti garis terhingga, terus N 0,0 terus varian dalam kurung. Nah, itu simbol dari bahwa E-nya itu harus berdistribusi normal ya untuk asumsi OLS ini. Nah, asumsi-asumsi yang kita sebutkan tadi itu membentuk model yang disebut dengan model regresi linear klasik atau dalam istilah kerennya classical linear regression model. Apabila asumsi-asumsi tersebut terpenuhi, maka metode OLS akan menghasilkan estimator yang tidak bias, linear, dan mempunyai varian yang minimum. Atau biasanya kalau asumsi-asumsi tadi sudah terpenuhi, maka kita akan mendapatkan estimator yang blue biasanya. Blue itu apa? Blue itu base, linear, unbiased, dan estimator. Tapi harus memenuhi asumsi-asumsi tadi. Jadi kalau nanti datanya tidak normal, berarti harus dinormalkan dan sebagainya. Itu nanti ya. Estimator B1 dikatakan mempunyai sifat yang blue jika estimator B1 head adalah linear, yaitu linear terhadap variabel stokastik stokastik Y sebagai variabel dependennya. Kemudian estimator B1 tidak bias, yaitu nilai rata-rata atau nilai harapannya sama dengan nilai B1 yang sebenarnya. Estimator B1 mempunyai varian yang minimum. Estimator yang tidak bias dengan varian minimum disebut estimator yang efisien. Oke, karena ini video rekaman, karena bisa kalian ulang-ulang, bisa kalian perlambatkan.
Nah, saya lanjut aja ya. Kemudian standar error digunakan untuk mengukur ketepatan estimasi dari estimator B0 dan B1. Nah, formulasi dari standar error itu seperti ini. Jadi yang perlu dicatat tadi itu yang pertama adalah formula untuk mencari B1, B0, kemudian ini mencari standar error. Ya. Di mana var adalah varian, tadi var adalah varian, SE adalah standar error, dan ini apa ya namanya? Saya lupa simbol ini. Istilah Yunaninya apa ya? Omega bukan. Pokoknya simbol seperti ini itu bukan omega, rho kayaknya ya kalau nggak salah ya. Rho kuadrat adalah varian konstan. Kemudian X1-nya itu gimana cara mencari X1? X1 yang X-nya kecil ya. X-nya kecil itu berarti nilai dari X1 dikurangi X bar. Jadi X1 XI yang X kecil itu adalah XI dikurangi X bar. XI itu nilai variabel ke I dikurangi rata-ratanya, nanti ketemu XI. Berarti kalau mau mencari X2 maka nilai X2 dikurangi X bar. Kalau mencari nilai X3 berarti nilai X3 dikurangi X bar gitu. Nah, semua variabel dalam perhitungan standar error di atas dapat diestimasi dari data yang ada kecuali rho kuadrat. Nah, terus ngitungnya gimana rho kuadrat? Nilai estimasi dari rho kuadrat dapat dihitung dengan formulanya. Nah, ini untuk mencari rho kuadratnya. N min K. N min K itu apa? N itu adalah observasinya, sampelnya berapa, dan K adalah jumlah variabel independen ditambah konstantanya. Oke. Nah, kemudian ada istilah lagi dalam analisis regresi, itu adalah koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi itu gunanya apa? Gunanya untuk mengukur persentase total variasi Y yang dijelaskan oleh garis regresi. Nah, konsep koefisien determinasi dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, ini konsep matematisnya ya. Konsep matematisnya ini. Oke, dari persamaan satu yang di atas tadi, YI sama dengan Y hat minus error atau residual. Kemudian kedua sisi persamaan dikurangi dengan nilai rata-rata. Nah, kita lihat kedua sisinya dikurangi dengan nilai rata-rata ini ya. Dari persamaan kedua kemudian dengan rekayasa matematika bisa dituliskan menjadi persamaan ketiga. Dari persamaan ketiga, nah baru karena kita menggunakan metode OLS tadi ya, maka sekarang menjadi persamaan 4 ya, dikuadratkan sigma, terus kemudian sigma itu berarti dijumlahkan kemudian dikuadratkan. Nah, persamaan 4 dapat pula dinyatakan sebagai TSS, total sum of square ditambah ESS itu apa ya, lupa saya, plus RSS. Nah, berdasarkan rumus di atas, R square dapat didefinisikan sebagai rasio antara ESS dengan TSS. Jadi rasio R square itu adalah ESS per TSS. Oke. Nah,
kalau kita tuliskan mencari R square itu koefisien determinasi ya. Jadi koefisien determinasi itu lambangnya adalah R pangkat 2. Nah, ini di persamaan 5 ini. Atau bisa juga seperti ini. Nanti bisa dilihat sendiri PowerPoint-nya. Nah, kemudian ada istilah setelah tadi ada koefisien determinasi ya. Kemudian ada juga koefisien korelasi. Nah, ini formulanya. Karena ini formula, nanti kalau saya bacakan juga nanti berkelibet, jadi silakan dipahami sendiri ya. Oke, nanti bisa dilihat sendiri. Nah, ini formula akhir dari koefisien korelasi atau R. Nah, oke, nah kemudian langkah selanjutnya adalah pengujian hipotesis ya, dalam analisis regresi itu. Setelah kita mencari nilai-nilai parameter, kemudian standar error dan sebagainya, kita kemudian melakukan pengujian hipotesis. Yang pertama ada yang namanya uji T. Langkah-langkahnya, yang pertama jelas kita harus membuat hipotesis melalui uji satu sisi atau dua sisi. Iya, jadi hipotesis itu ada dua macam, ada yang satu sisi atau one tail, ada yang dua sisi atau two tail. Nah, kita harus menentukan dulu. Oke. Nah, caranya gimana menentukan one tail atau two tail? Misalnya begini ya, misalnya kita sedang mencari pengaruh harga barang A terhadap permintaan barang A. Apakah ada pengaruhnya? Gitu ya, misalnya tadi kan di awal kan contohnya tentang harga dan permintaan ya. Nah, kalau kita cuma mencari ada pengaruhnya apa enggak sih, kemudian setelah dihitung itu, oh ternyata kalau terhadap permintaan sesuai teori pengaruhnya adalah negatif gitu. Tapi karena di awal kita menentukan itu cuma ada pengaruh atau enggak, berarti itu ujinya dua sisi. Ujinya dua sisi. Ketika hasilnya itu negatif dan kemudian itu sesuai dengan apa namanya teori, tapi di awal kita memutuskan bahwa ada pengaruh atau enggak. Jadi mau itu pengaruhnya positif atau negatif, tetap dalam uji hipotesis yang diterima adalah H1-nya. Oke, kalau H0 itu H0-nya berarti kan tidak ada pengaruh harga barang A terhadap permintaan barang A. Berarti H alternatifnya atau H1-nya berarti ada pengaruh gitu ya. Nah, kalau itu adalah uji dua sisi. Kenapa? Karena kita bisa bebas memilih antara sisi kanan, sisi positif atau sisi negatif. Tapi kalau di awal kalian menentukan apakah ada pengaruh negatif dari harga barang A terhadap permintaan barang A, maka ketika jawabannya positif, maka yang diterima adalah H0-nya. Karena kita menggunakan uji satu sisi. Tadi kan pertanyaannya apakah ada pengaruh negatif. Tapi kalau yang sebelumnya kita cuma bilang, kalau yang dua sisi ya kita cuma bilang apakah ada pengaruh ya. Tapi kalau yang satu sisi apakah ada pengaruh negatif. Nah, jadi itu yang harus berhati-hati ya dalam melakukan pengujian hipotesis. Nah, kemudian menghitung nilai statistik atau T hitung dan mencari nilai T kritis dari tabel distribusi T pada alpha dan degree of freedom tertentu. Adapun nilai T hitungnya bisa dicari dengan formula sebagai berikut. Nah, ini untuk mencari T hitung. Nah, mencari nilai T hitungnya
B1 head dikurangi B1 star, kemudian dibagi standar error dari B1 head, di mana B1 star merupakan nilai pada hipotesis 0. Jadi nanti jangan khawatir, kita sudah dimudahkan ya sekarang karena sudah ada yang namanya tabel T. Kemudian kita juga sudah ada aplikasi statistika semacam SPSS, FViews atau Stata. Nah, kemudian dari situ kita membandingkan nilai T hitungnya. Nanti kita praktekkannya mungkin minggu depan, insya Allah ya, kalau tidak ada halangan. Kemudian membandingkan nilai T hitung dengan T kritisnya. Keputusan menolak atau menerima H0 adalah sebagai berikut. Jika nilai T hitungnya lebih besar dari nilai T kritis, maka H0-nya ditolak. Artinya menerima HA, karena dan untuk T hitung dan T kritis ini juga nanti tergantung dari hipotesis yang akan kita gunakan. Mau satu sisi ada dua sisi, itu berbeda nanti ya. Dengan degree of freedom yang sama, tapi kalau kita pakai dua sisi itu akan berbeda dengan satu sisi. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut insya Allah minggu depan. Kalau nggak minggu depannya lagi kita praktek ya. Nah, jika kita menolak H0 atau menerima HA, berarti secara statistik variabel independen signifikan mempengaruhi variabel dependen dan sebaliknya. Jika menerima H0 dan menolak H alternatif HA itu H alternatif, berarti secara statistik variabel independen tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen. Nah, kemudian tadi kita sudah berbicara tentang normalitas dalam residual yang berdistribusi normal itu ya. Nah, ini untuk melakukan uji normalitas ada beberapa cara. Yang pertama pakai histogram residual atau pakai Jarku-Bera. Nah, ini formula dari Jarku-Bera ya. Nah, kemudian model fungsi regresi ini ada berbagai macam ya. Tapi yang intinya adalah dari berbagai macam ini parameternya tetap linear. Artinya parameternya tetap berpangkat 1 saja ya. Nah, ada yang namanya model regresi linear ya, itu yang umumnya ya, Y sama dengan W0 plus B1X plus E. Kemudian ada namanya log linear. Log linear itu Y-nya yang dilogkan, len, biasanya lambangnya itu len. Ln-nya itu bukan linear ya, maksudnya kalau di matematika pasti kalian ingat ln itu adalah logaritma natural. Dan Y itu biasanya kalau data Y dan X-nya itu model log itu ya, model log itu digunakan kalau datanya itu jutaan, miliaran, sedangkan X-nya itu cuma satuan, mungkin gitu ya. Tergantung kalau model regresi ini kan tergantung dari teori yang kita gunakan. Oke, cukup sekian penjelasan untuk model regresi ini. Nanti untuk tanya jawab, pertanyaan dan lain sebagainya tentang perkuliahan kita, seperti yang sudah saya sering jelaskan, silakan ditanyakan di grup. Nah, jadi nggak usah langsung japri, tapi ditanyakan di grup biar temen-temennya juga ikut tahu gitu. Jadi nggak kalau bahasa Jawanya nggak di PDW. Mungkin anak-anak UPI ya biar sekalian belajar bahasa Jawa juga ya. Oke, cukup sekian video presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat siang, selamat pagi, dan selamat malam ya, tergantung kalian melihatnya kapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.